Good evening, everyone. Boleh dengar saya? I'm very glad to be here with you tonight. Saya sangat senang boleh bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini. I've really been looking forward to come back here and spend a few other days with you. Saya selalu menantikan untuk kembali lagi ke tempat ini bertemu dengan saudara-saudara untuk meluangkan waktu beberapa hari dengan Anda semua. I'm really happy to see your faces. Saya sangat senang melihat wajah-wajah saudara. I've often thought of you while traveling to other places in the world. Ketika saya mengunjungi berbagai tempat di dunia ini, saya sering mengingat wajah-wajah saudara dalam perjalanan And saya. I'm very, very glad to be here tonight. Itulah sebabnya saya sangat senang boleh berada bersama dengan saudara-saudara malam hari ini. We are going to spend the weekend together. Akhir pekan ini kita akan meluangkan waktu bersama-sama And then also we are going to have evening programs until Wednesday. dan ada juga program di malam hari sampai pada hari Rabu. I'd like to encourage you to come to all the programs Saya menghimbau saudara-saudara untuk menghadiri setiap program acara ini. because they are going to be a blessing to your spiritual life. Oleh karena ini akan menjadi berkat bagi kehidupan rohani saudara. My wife and I have been praying very much for these programs. Istri saya dan saya selalu mendoakan program ini. And it is our belief that the Lord will bless us. Dan kepercayaan dan keyakinan kami adalah Tuhan akan memberkati kita semua. And if you want to receive the blessing, Dan jika saudara mau menerima berkat ini, you have to be here. Anda harus datang ke tempat ini. Amen. Amin. Now you will not come by yourself, you need to bring someone else. Nah, Anda sekalian jangan datang sendiri, tetapi bawa undang yang lain untuk datang. This place should be full. Tempat ini harus kita penuhi. Amen. If we believe the Lord is going to bless us, Kalau kita percaya Tuhan akan memberkati kita, we need to, by faith, invite others to come along. kita harus dengan iman mengundang yang lain untuk datang bersama kita. Because this weekend, during the week, the Spirit of the Lord will move in our midst. Oleh karena akhir pekan ini dan sepanjang minggu ini, Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kita. I'm glad to see Pastor Jerry Jacobs. Saya senang melihat pendeta Jerry Jacobs. We are good friends. Kami adalah sahabat yang baik. And I'd like to thank him for taking the time to come and interpret for me. Dan saya berterima kasih pendeta boleh datang untuk menginterpretasikan khotbah saya. Why don't we pray together? Mari kita berdoa I'd bersama-sama. like to invite you to kneel before the Lord, so we pray. Saya mengundang kita berlutut bersama-sama, kita berdoa. Our gracious Father, Bapa yang penuh dengan kemurahan, we kneel before your throne, kami berlutut di hadapan tahtamu. for we recognize you to be our God, Kami mengenali Engkau sebagai Allah kami, our Creator, pencipta kami. and we bow before you to worship you. Dan kami ada di tempat ini untuk menyembah Engkau. For you alone deserve all honor and glory. Oleh karena hanya Engkaulah yang layak menerima pujian dan hormat. For you are God and you are good. Oleh karena Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah baik. And you are our Father Dan Engkau adalah Bapa kami and our best friend. dan sahabat kami yang terbaik. Tonight, dear Father, we welcome you into our midst. Bapa, malam hari ini kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. And we lay ourselves at your feet. Kami menyerahkan hidup kami di bawah kaki-Mu. Father, as we open the Word of God, Bapa, ketika kami membuka lembaran-lembaran firman-Mu, we pray that you will speak to our hearts. kami berdoa biarlah Engkau akan berbicara kepada hati kami. We pray, dear Lord, that your Spirit will apply the message to our individual needs. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. We ask you, dear Father, to pour your Spirit in our midst, Bapa, kami berdoa kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah kami, that we may be revived, agar kami dapat
hidupkan kembali. and that we may fall in love with Jesus all over again. Dan kami akan mencintai dan jatuh cinta dengan Yesus Kristus sekali lagi. Father, you have said, ask and you shall receive. Engkau telah berkata, jika kami meminta, maka kami akan mendapatkannya. Therefore, we thank you for hearing our prayer Oleh karena itu kami bersyukur Engkau mendengar doa kami. and for giving us that which we have asked you. Dan mengampuni kami untuk mana kami memohon pengampunan-Mu. In Jesus' name, Kami berdoa di dalam nama Yesus. amen. Amin. Some time ago, I watched a video on YouTube. Beberapa waktu lalu saya menonton video dari YouTube. It was a place in Africa where they dig and mine for diamonds. Itu adalah satu tempat di Afrika di mana mereka menambang intan, permata. People go there and they live in this area. Orang-orang yang pergi untuk menambang, pergi ke sana dan tinggal di tempat ini. And they go as families with the purpose of finding diamonds. Dan mereka pergi bahkan sebagai satu keluarga untuk mana mereka berusaha mendapatkan permata, berlian. Most of the people there are extremely poor. Dan orang-orang yang ada di tempat ini sangat miskin. Their dream Impian mereka is to find diamonds untuk mendapatkan berlian. so that they can stop being poor. Supaya mereka berhenti dari kemiskinan. And they dig, friends, and they risk their lives going underground. Dan mereka menggali begitu dalam, mengambil resiko nyawa mereka. They go in shafts, in holes that are hundreds of meters deep, Mereka terus menggali bahkan sampai ratusan meter ke dalam tanah. without any safety gear. Tidak menggunakan perlengkapan keselamatan. And many of them never come back alive. Dan banyak di antara mereka yang tidak pernah kembali lagi They hidup-hidup. risk it all for the dream of having a treasure. Mereka mengambil resiko demi menggapai impian untuk mendapatkan harta. The Bible says that you and I are poor. Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang-orang miskin. In the book of Revelation, Dalam kitab Wahyu, you want to bring your Bible? jadi saya mohon ada satu Alkitab untuk saya dan satu pembaca juga supaya lebih cepat. Ada yang boleh baca. The book of Revelation chapter 3, Kitab Wahyu pasal 3 and verse 17. ayat 17. Wahyu 3 ayat 17. God describes the human condition. Tuhan memberikan gambaran tentang kondisi umat manusia. It says there in verse 17. Disebutkan pada ayat ke-17. Yes, you read it. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. God looks at this world. Tuhan memperhatikan dunia ini. He looks at the people that are living in our villages. Dia melihat kepada semua orang bahkan yang hidup di pedesaan. He looks at us. Dia melihat kepada kita. And he says, you do not know Dia berkata, engkau tidak tahu your real situation. keadaanmu yang sebenarnya. Only God Hanya Tuhan understands the real human situation. yang dapat memahami keadaan kita yang sebenarnya. And here he describes it. Dan di sini dia memberikan gambaran. He says, you do not know that you are. Dikatakan bahwa engkau tidak tahu bahwa Then it says, wretched, engkau miserable, melarat, malang, poor, miskin, blind, buta, and naked. dan telanjang. Friends, what makes us to be
in such situation? Sahabatku, apa yang sesungguhnya yang membuat kita berada dalam situasi yang malang seperti ini? We are wretched, Kita malang, miserable, kita tidak beruntung, poor, miskin, blind, buta, and naked. dan telanjang. We have nothing. Kita tidak memiliki apa-apa. Now, I've been poor. Nah, saya pernah mengalami kemiskinan. I grew up in the country of Chile. Saya bertumbuh di negara Chili. We were 9 brothers and sisters. Dalam keluarga kami ada 9 bersaudara. And my parents were of the poorer class. Jadi keluarga saya, orang tua saya adalah dalam kelas yang miskin. I was number 6 in the family. Dan urutan saya dalam keluarga urutan yang ke-6. And I was mostly dressed with clothes that were handed to me, given to me. Baju-baju saya itu saya pakai dari sesungguhnya baju-baju yang sudah diturunkan dari kakak-kakak saya. And most of my clothes came from my nephew. Dan kebanyakan baju-baju ini datang dari ponakan-ponakan. The only problem Masalahnya adalah is that he was 2 years older than me. bahwa keluarga saya ini 2 tahun lebih tua dari He saya. was very fat Dan dia itu badannya gemuk and he was very big. dan badannya besar. So imagine the clothes that I used to wear. Jadi saudara bisa membayangkan jenis pakaian waktu saya pakai, bagaimana penampilan saya. I still remember once he gave me a pair of sports shoes. Dan saya masih ingat ketika dia memberikan kepada saya sepasang sepatu. They were so big on my feet Sepatu olahraga itu begitu besar di kaki saya. that to play with them, I used to tie them like this. Jadi ketika saya mau bermain dengan sepatu ini, saya harus melingkar sepatu itu. And if I hit the ball too hard, Dan kalau saya bermain bola lalu saya tendang begitu kuat, the shoe went flying. sepatu saya terbang. It was dangerous Sangat berbahaya. because it could hit someone on the face. Itu bisa kena orang punya wajah. I remember some afternoons we would have to stay back to play Saya ingat sports. ketika sore hari kami harus menanti untuk bermain. And I was hungry. Dan saya sudah lapar. I remember walking outside the bakery shop. Dan saya ingat saya melewati toko roti. And in Chile, Dan di negara saya, the Chili, bakers make fresh bread twice a day. ini orang-orang yang ada di pabrik roti ini akan membuat roti 2 kali dalam 1 hari. Because we Chileans love bread. Oleh karena orang Chili suka sekali makan roti. For us, bread is like rice for you. Bagi kami roti itu seperti nasi buat orang. And so I remember wanting to eat bread, Jadi saya ingat sudah kelaparan, saya ingin sekali makan roti. but I didn't have the money to buy bread. Tapi nyanda ada doi mau beli itu roti. We were poor, Karena kami miskin. and it's not nice to be poor. Dan tidak enak menjadi miskin. But I had a brother and a sister Tapi saya punya saudara laki-laki dan perempuan that I don't know how they believe they were rich. yang saya tidak tahu bagaimana mereka berpikir, tapi mereka yakin bahwa kami itu kaya. My brother used to wear nice clothes. Saya punya kakak, dia selalu pakai baju yang neces. And if he met us in town, Dan kalau kebetulan kami berpapasan di kota, he would not greet us oh dia tidak mau tegur 4 orang. because we were poor. Oleh karena menurut dia punya pandangan orang itu miskin. But he, in his mind, he thought he was rich. Tetapi dia punya pola berpikir mengatakan bahwa dia itu kaya. Friends, Sahabat-sahabatku, God looks at us Tuhan melihat kepada kita. and he says, Dia berkata, you are poor, engkau miskin, you are naked, engkau telanjang, you are wretched, engkau malang, you are miserable. engkau melarat. What makes us to be in that situation? Apa yang sudah menyebabkan sehingga kita berada dalam situasi ini? The book of Romans chapter 3 Roma pasal 3 and verse 23, the apostle tells us the reason why we are like this.
Di sana diberikan alasan mengapa kita dalam keadaan yang seperti ini. Verse 23 of chapter 3. Roma 3 ayat 23 disebutkan di sini bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. You see, friends, we are not talking about physical riches. Jadi saudara-saudara, di sini kita sedang berbicara bukan kepada kekayaan secara fisik. Because some of you may live very well. Oleh karena beberapa di antara kita menghidupkan satu kehidupan yang baik. You may have a house. Kita memiliki rumah. You may drive an expensive car. Kita mengendarai kendaraan yang mahal. You may be able to have money in the bank and to have holidays. Dan Anda barangkali punya uang di bank dan juga memiliki investasi lainnya. But that is not the riches that God is talking about. Tetapi kekayaan yang disebutkan oleh Tuhan di sini bukanlah seperti itu. What the Lord is talking about is character. Apa yang dibicarakan oleh Tuhan adalah karakter. Because in the eyes of God, Oleh karena di pemandangan mata Tuhan, wealth kekayaan is character. adalah karakter hidup kita. Riches Kekayaan is to have a character in His likeness. adalah untuk memiliki karakter yang serupa dengan karakter Kristus. And Romans tells us Dan kitab Roma mengatakan kepada kita that when Adam and Eve fell in sin, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, the human race lost its glory. umat manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. We fell from the glory of God. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. And it is that glory Dan kemuliaan itulah that made us rich. yang membuat kita kaya. It was His likeness, Itu adalah keserupaan dengan Dia. His holiness, His purity. Kesuciannya dan kemurniannya. The beauty of God's character Indahnya karakter Allah is spoken of in the Bible as His glory. disebutkan di dalam Alkitab sebagai kemuliaannya. That's what makes God rich. Inilah yang membuat Allah itu kaya. Friends, you may be rolling in money, Saudara, barangkali Anda berguling-guling di atas uang. but if you do not have the glory of God, it's worthless. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kemuliaan Tuhan, semua itu adalah kesia-siaan. True wealth Kekayaan yang sejati is a character in the likeness of God. adalah karakter di dalam keserupaan dengan And Allah. none of us has it. Dan tidak ada satupun dari antara kita yang memiliki hal ini. In the book of Isaiah, Di kitab Yesaya, chapter 1, we won't go there. pasal 1, The prophet describes the sickness of humanity. Nabi Yesaya menggambarkan tentang penyakit dari umat manusia. And he says that from the top of our head Dan disebutkan di sana bahwa mulai dari kepala kita to the sole of our feet, sampai ke telapak kaki kita, we are covered in wounds. kita dipenuhi dengan luka-luka. And that those wounds cannot be healed. Dan luka-luka ini tidak dapat They disembuhkan. smell. Bau busuk. And in the book of Romans chapter 3 Dan kitab Roma pasal 3 and verse 10, ayat 10. the apostle describes our condition in the following words. Para rasul menyebutkan kondisi kita dalam perkataan ini. Ayat 10 saya bacakan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. So when we lost that glorious character, Jadi ketika kita kehilangan karakter yang mulia ini, we lost righteousness. kita telah kehilangan kebenaran. And righteousness Dan kebenaran is the trait that empowers you to do what is right. adalah sifat yang mendorong kita melakukan apa yang benar. In the beginning, we were righteous.
Pada awal ketika kita diciptakan kita benar. We could do what was right because it was natural in our hearts. Kita dapat melakukan hal yang baik oleh karena berbuat kebaikan adalah sifat alami di dalam hati kita. But because of sin, Tetapi oleh karena dosa, we lost that ability to do what is right. kita telah kehilangan kemampuan untuk melakukan yang terbaik. And so listen to this. Dan kita memperhatikan hal ini. Because of sin, Oleh karena dosa, we have been left void of God's character. kita telah kehilangan di dalam satu keampaan dari karakter Allah. And we are incapable of developing it ourselves. Dan kita tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki karakter ini dari dalam diri kita sendiri. That's why we are not only poor, but we are also wretched and miserable. Itulah sebabnya kita disebutkan bukan hanya miskin, tetapi melarat dan tidak berdaya. When we moved from Chile to Australia, Ketika keluarga saya berpindah dari Chili ke Australia, the economical situation of my family changed. kehidupan ekonomi keluarga kami berubah. Because all my brothers and sisters are hard workers. Oleh karena saudara-saudari saya sekarang punya pekerjaan. And today they have a good economical situation. Dan pada hari ini mereka mempunyai keadaan ekonomi yang sudah baik. We were poor but not miserable. Kami memang miskin tetapi kehidupan kami tidak berantakan. Because we had the ability to get out of poverty. Oleh karena kami mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinan ini. But a person who's poor Tetapi kalau orang itu sudah and miskin has no ability to get out of poverty, dan tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan ini, then that person is miserable. dan kehidupan orang ini digambarkan sebagai kehidupan yang And hancur. spiritually, Dan secara kerohanian, you and I saudara dan are saya poor sudah miskin because we do not have the glory of God. oleh karena kita tidak mempunyai kemuliaan Allah. And we are miserable Dan hidup kita berantakan because we do not have the capacity oleh karena kita tidak mempunyai daya upaya to obtain that glory back. untuk mendapatkan kemuliaan itu kembali. We cannot develop it ourselves. Kita tidak dapat melakukannya dengan diri kita sendiri. We do not have it. It's impossible for us. Dan kita tidak mempunyai kemampuan ini dan mustahil bagi kita untuk melakukannya. So the question then lies, Jadi pertanyaannya didasarkan pada how can I get out of it? bagaimana saya dapat keluar dari kemiskinan ini? The book of Revelation, Jawabannya barangkali ada di kita bisa buka kitab Wahyu. chapter 3. Wahyu 3. In verse 18, Jesus gives us a counsel. Di dalam ayat 18 Yesus memberikan kepada kita nasihat. Have you got your Bibles? Sudah bawa Alkitab saudara-saudara? Ada Alkitab? Can I see your Bibles? Boleh saya lihat Alkitab saudara? Angkat tinggi-tinggi. Show your Bibles. Tunjukkan Alkitabmu. Oh, here, there's hardly any Bibles here. Yang di sebelah sini belum kelihatan. But maybe you have it on your phone. Tapi kalau ada di handphone, How many people have it on your phone? coba angkat itu telepon, HP. Lift it up. Angkat. Okay, only a few. Oh, beberapa Okay, kita ada. tomorrow everyone has to bring a Bible. Jadi besok semua mesti bawa Alkitab. Amen? Plus, I want you to bring a notebook Dan yang terakhir selain Alkitab saya mau Anda bawa buku catatan. where you can take note of what we are saying. Supaya saudara mencatat apa yang kami bicarakan. Because you must go back home Jadi saudara harus pulang nanti. and you need to review that which we have presented. Buka kembali catatan untuk mengulangi apa yang saudara sudah dengarkan malam hari ini. Otherwise, Kalau nyanda begitu, by tomorrow morning, besok pagi you will have forgotten 70%. torang so lupa 70%. And in a week's time, Dan kalau itu dibiarkan satu minggu, you will have forgotten over 90% of what we said. 90% dari apa yang torang udah bicara di sini so dilupakan. Many years ago, I visited the largest Pentecostal church in Australia.
Saya mengunjungi satu gereja Pantekosta yang besar di Australia. It has over 12,000 members. Dan anggotanya berjumlah 12.000 orang. They have 10 meetings during Sunday. Hari Minggu mereka mempunyai 10 ibadah. And we went with a group of friends on Sunday morning. Jadi saya dengan sahabat saya pergi pada hari Minggu pagi. The church was full of young people. Gereja ini penuh dengan orang muda. We sat on the balconies. Kami duduk di balkon. And when we looked down, Dan ketika kami lihat ke we bawah, saw the young people with a Bible and a notebook. saya melihat anak-anak muda dengan Alkitab dan buku catatan. And when preacher said a Bible text, the people would write it Ketika down. pengkhotbah berbicara menyebutkan ayat, anak-anak muda ini mencatat. And they would write down the explanations. Dan mereka juga mencatat penjelasannya. Now the sermon, the pastor didn't say much. Di dalam khotbah ini pendeta tidak berbicara banyak. But the young people, Tetapi anak muda, they were hungry mereka lapar for the word of God. akan firman Tuhan. Amen. Some of us come to church Beberapa di antara kita datang ke gereja, and we sit there, duduk manis. and after a while, Kong sudah, so buka others mulut. go like this. Lalu angguk dan tak tunduk ke bawah. They agree with what the pastor is saying. Mereka setuju saja dengan apa yang pendeta bilang. Friends, when you come to church, Saudara-saudara, kalau kita datang ke gereja, you do not come to be entertained. jangan kita datang untuk supaya kita dihiburkan. You come for two reasons. Hanya ada dua alasan ini. You come to worship God, Datang untuk menyembah Tuhan, and you come to listen to what He has to tell you. dan engkau datang untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan katakan untuk saudara. When the preacher speaks, Ketika pengkhotbah berbicara, when he reads the Bible, ketika dia membaca Alkitab, it is God speaking to you. itulah ketika Tuhan berbicara kepada kita. How can you dare forget what God has told you? Bagaimana mungkin kita berani melupakan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita? Amen. What are you going to bring tomorrow morning? Jadi apa yang mau dibawa besok pagi? A Bible Alkitab and a notepad. dan buku catatan. And of course, pen. Dan juga bolpen. Amen. Wonderful. Bagus sekali. How can we get out of our poverty? Bagaimana kita boleh keluar dari kemiskinan kita? Before we read Revelation, I want you to come to Matthew. Sebelum kita ke kitab Wahyu, kita ke kitab Matthew Matius chapter dulu. 5. Matius 5. Matthew chapter 5 and verse 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. What does God say? Apa yang disebutkan di sana? When you recognize your spiritual poverty, Oh, excuse me. when you It is on the other version, bahasa. Talking about the, blessed are the poor. okay. Verse 6, verse 4. Yeah. It's those who hunger. Oh, that's It's verse 3. Yeah, verse 3, sorry. Ayat 3. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. So when you recognize your spiritual poverty, Jadi ketika kita menyadari bahwa kita miskin secara rohani, when you come to the realization ketika kita mulai menyadari keadaan kita, that you have nothing that you can give God, bahwa kita tidak mempunyai apapun untuk diberikan kepada Tuhan, but that you must receive everything from Him. bahwa kita harus menerima segala sesuatu hanya dari Dia. When you come to that realization, Ketika kita sadar akan keadaan ini, God declares you blessed. Tuhan mengumumkan bahwa kita berbahagia atau diberkati In the spiritual life, di dalam kehidupan kerohanian. to know your poverty, Kita mengenali diri kita miskin. to know your sinfulness, Kita menyadari keberadaan kita yang penuh dosa. to understand how incapable you are of doing any good. Dan menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa yang baik.
It is not a curse, but it is a blessing. Hal-hal ini bukanlah kutuk, tetapi adalah satu berkat. Blessed are the poor in spirit. Diberkatilah, berbahagialah orang-orang yang miskin di dalam rohani mereka. So if tonight you came to this place burdened with your sense of sinfulness, Jadi kalau malam hari ini Anda datang ke tempat ini menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dosa. if you've been struggling against your sins, Dan ketika kita sedang bergumul dengan dosa-dosa kita. and you've come to the realization that you cannot overcome them, Dan saudara menyadari bahwa kita tidak dapat menaklukkan dosa ini. God says, blessed, Tuhan memberikan jaminan diberkati. because you do not have what it takes to be a good person. Oleh karena pada kenyataannya kita tidak mempunyai apa-apa untuk menjadikan diri kita itu baik. The greatest deception Penipuan yang terbesar that Satan has infiltrated the church with yang telah diinfiltrasi setan masuk ke dalam gereja is the idea adalah ide that you are good. bahwa kita adalah baik. That's why Jesus said to the Pharisees, Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang Farisi, the prostitutes, kepada orang-orang pelacur, and the tax collectors, pemungut cukai. they go ahead before you to the kingdom. Orang-orang ini akan berjalan mendahului engkau ke dalam kerajaan surga. Why? Kenapa Because demikian? the Pharisee thought himself to be good. Oleh karena orang Farisi selalu menganggap diri mereka baik. He had no need. Tidak ada sesuatu yang mereka He perlukan. thought himself to be rich. Dia memikirkan bahwa dirinya kaya. But the prostitute, Tetapi pelacur, the tax collector, pemungut cukai, they knew how sinful they were. mereka menyadari betapa berdosanya mereka. They were ashamed of their evil. Mereka malu tentang keadaan mereka. And therefore, Itulah sebabnya they were in advantage before God than the religious people. mereka memiliki keberuntungan dari orang-orang Farisi. If you think that you're a good person because you've been an Adventist for many years, Dan jika saudara berpikir bahwa saudara itu baik dan memiliki keunggulan oleh karena Anda adalah seorang Advent bertahun-tahun lamanya, you are cursed. engkau ada dalam kutukan. If you think you're a good person Jika Anda mengatakan saya orang baik, because you do not eat certain foods, oleh karena saya tidak makan makanan tertentu, or you dressed in a certain way, dan karena saya memakai pakaian dengan cara yang berbeda, and that gives you a sense of pride. membuat saudara merasa bangga, You look down on others. malah melihat orang lain lebih rendah. Then you're infested with spiritual richness. Sebenarnya saudara sudah terjangkit dengan penyakit merasa diri kaya. And you are cursed. Dan Anda terkutuk untuk hal ini. Blessed are the poor in spirit. Oleh karena berbahagialah orang yang miskin di dalam kerohaniannya. The book of Revelation, Kitab Wahyu, Jesus gives us the way out. Yesus memberikan kepada kita jalan keluar. Revelation chapter 3 and verse 18. Wahyu 3 ayatnya yang ke-18 Write it disebutkan. down. Revelation 3:18. Disebutkan di sini. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. You and I are poor. Anda dan saya adalah orang miskin. We are miserable. Hidup kita tidak memiliki We are apa-apa. blind and naked. Kita buta dan telanjang. And Jesus says, Dan Yesus berkata, I want you to buy. saya mau engkau membeli daripadaku. What I need Apa yang saya maksudkan di sini? is richness. Saya memerlukan kekayaan. I need to get gold. Saya membutuhkan untuk mendapatkan emas. I need to get better garments. Saya memerlukan untuk memiliki pakaian yang lebih baik. I need to get a remedy for my eyesight. Saya memerlukan obat untuk
masalah mata saya. But I cannot. Tetapi saya tidak dapat melakukannya. How can I get it? Bagaimana saya dapat memperoleh kekayaan-kekayaan ini? Jesus says, Yesus berkata, come to me, datang kepadaku. for I have what you need. Oleh karena saya memiliki apa yang engkau perlukan. Did you get that? Saudara memahami hal ini? God is not expecting you to produce it. Allah tidak mengharapkan kebaikan itu diproduksi oleh Anda. Jesus wants to give it to you. Yesus mau memberikannya dengan cuma-cuma kepada Anda. Everything you need. Yang perlu Anda buat adalah, Listen to this. dengarkan hal ini. Everything you need Semua yang Anda perlukan is found in Jesus. didapatkan pada Yesus Kristus. I'll repeat it. Saya ulangi. Everything you need Semua yang kita perlukan is found in Jesus. hanya Anda dapat temukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Absolutely everything. Tentu tidak ada yang ketinggalan. Semua yang kita perlukan. Come to the book of Colossians. Kitab Kolose. Colossians chapter 2. Kolose pasal 2. Colossians chapter 2 Kolose pasal and 2 verse 3. ayat yang ketiga. Kolose 2 ayat ketiga disebutkan di sini. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. It says, that verse says that in Jesus Disebutkan di ayat ini bahwa di dalam Yesus are contained terdapat all the treasures semua harta kekayaan of knowledge and wisdom. dari hikmat dan pengetahuan. But I want to tell you Saya katakan ini, that Christ is the treasure. bahwa Kristuslah harta kekayaan itu. In Him, Di dalam Dia, that which we have lost, kekayaan yang sudah kita hilang, in Him is found. hanya kita temukan kembali di dalam Yesus Kristus. In Christ, Di dalam Kristus, everything you long for, semua yang Anda rindukan, everything you thirst and hunger for, semua yang Anda hauskan dan lapar, it's found in Jesus. hanya ditemukan di dalam Yesus. Christ is our treasure. Kristus adalah harta kekayaan kita. Amen. Jesus Yesus. is the treasure. Yesuslah harta kekayaan kita. Let me show you some Bible verses. Mari saya tunjukkan ayat-ayat Alkitab lainnya. Come to the book of Jeremiah chapter 23. Yeremia 23. Chapter 23 and verses 5 and 6. Ayat Oh, 5, chapter 6. ayat 6 saja kita bacakan. Yeremia 23 ayat 6. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan segala negeri kemana ia telah cerai beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. That verse is talking about Jesus. That verse is talking about Jesus. The Lord our righteousness. That one. Chapter 23 verse 6. It's different, is it? Yeremia 23 ayat 6. Oh, maaf saya salah baca oleh karena tulisannya Verse kecil. Ya. Oke. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Did you notice the name given to Jesus in that verse? Saudara mendengar tadi nama yang diberikan kepada Yesus? The Lord our righteousness.
bahwa dialah Tuhan kebenaran kita. You Di and dalam I, bahasa you and I are unrighteous. sorry, in our translation is just. Just means like Just, yes, justice. Yes, it's the same in Spanish. yes. Yes. But the original reads righteousness. Yes. Jadi ada sedikit perbedaan ya ketika disebutkan just. Kalau kita bahasa Indonesia keadilan ya cenderung kepada just. Yang beliau sebutkan dalam versi yang lain disebutkan kebenaran kita. Jadi ketika disebutkan hal ini kita boleh memiliki pandangan bahwa ini berbicara tentang kebenaran kita yang ada kaitan juga dengan keadilan. Oke. So through sin we lost that righteousness. Jadi oleh karena dosa kita telah kehilangan kebenaran. Where do you find it? Di mana kita menemukan kebenaran Where, ini? in whom can you get it back? Dan di mana kita dapat memperolehnya kembali? Who is that righteousness? Siapakah kebenaran itu? Is Jesus. Dialah Yesus. Amen. When you have Jesus, Ketika kita memiliki Yesus, you receive that righteousness. kita memiliki kebenaran. And you stand before the Father Dan as righteous. Kita berdiri di hadapan Bapa sebagai orang yang benar. Christ is your righteousness. Kristus adalah kebenaran kita. In the book of 1 Corinthians, Dalam 1 Korintus, the apostle speaks of Christ. Chapter 1 Rasul Paulus menyebutkan tentang Kristus dalam and verse pasal 1, chapter 1 and verse 30. ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow. God the Father Bapa has made Jesus telah membuat Yesus to be for us menjadi bagi kita our wisdom, sebagai hikmat, our righteousness, kebenaran, our sanctification, kita punya penyucian, and our glorification. dan juga kemuliaan. Christ is everything for us. Kristus adalah segalanya bagi kita. Everything you need Semua yang kita perlukan is found in Christ. ditemukan di dalam Kristus. In the book of Colossians, Paul says Kita buka kitab Kolose, in chapter 1, pasal 1, verse 26, ayat 26. and right through to verse 27. Jadi, you want to read 26? Chapter 1, verses 26 and 27. Pay attention to what these verses say. Dengarkan ini, ayat 26 dan 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Did you see verse 27? Apakah saudara lihat ayat 27? Paul is speaking of a mystery. Paulus menceritakan tentang satu rahasia. How is it possible Bagaimanakah itu boleh for mungkin us who lost the glory of God, bagi kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah, who became condemned to eternal destruction? yang sudah terhukum untuk kebinasaan yang kekal? Paul says that God has a mystery, Paulus mengatakan Allah mempunyai rahasia, and that mystery dan rahasia itu, speaks of the riches of God's glory. rahasia itu berbicara tentang kemuliaan kekayaan Allah. And he says that Christ in you is the hope of glory. Disebutkan bahwa Kristus yang adalah di dalam diri hidup kita adalah harapan kemuliaan. In Christ, Di dalam Kristus, God has deposited all the riches
Tuhan telah mendepositkan semua kekayaan that we lost when we sinned. ketika kita hilang kemuliaan pada waktu kita berdosa. The Apostle John says, Rasul Yohanes mengatakan he who has the Son has life. bahwa dia yang memperoleh anak memperoleh kehidupan. He who does not have the Son Ia yang tidak memiliki anak does not have life. tidak memiliki kehidupan. Friends, Sahabat-sahabatku, Christ is our treasure. Christ is our treasure. Kristus adalah harta He termulia is kita. our everything. Dia adalah segala-galanya. If you have Jesus, Jika kita memiliki Yesus, you have everything. kita memiliki But segala-galanya. if you have no Jesus, Dan kalau tidak ada Yesus, you have nothing. engkau tidak mempunyai You apa-apa. may have a form of religion, Saudara barangkali mempunyai bentuk agama tertentu. but if Christ is not the life, the heart of your religious experience, Tetapi kalau Kristus bukanlah inti kehidupan dan inti dari agamamu, you have nothing. engkau tidak memiliki apa-apa. But if you have Jesus, Tetapi kalau memiliki Yesus, notice what Paul says in chapter 2 verse 10. perhatikan apa yang disebutkan oleh Paulus di ayat 10, pasal 2 ayat 10. Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. If you are in Christ, Jika kita berada di dalam Yesus, you have everything. kita memiliki If you're segala-galanya. in Jesus, Jika kita ada di dalam Yesus, you are complete, perfect in Him. kita penuh dan sempurna di dalam Dia. Because Christ is your everything. Oleh karena Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Dear friend, you Sahabat-sahabatku, can give God nothing. Anda tidak perlu memberikan apapun kepada Tuhan. You must receive everything from Jesus. Oleh karena kita harus menerima segala sesuatu hanya dari Yesus. Isn't that glorious? Bukanlah ini hal yang mulia? Stop trying. Jangan berusaha dan mencoba. Stop trying to show God that you are worthy. Tidak perlu untuk berupaya menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya sudah layak dengan kemampuan saya. Stop trying to be good. Berhentilah untuk melakukan kebenaran diri sendiri. Recognize your poverty. Kenalilah kemiskinan rohanimu. Recognize your nakedness. Kenalilah kemiskinan ketelanjanganmu. Recognize your blindness. Kenalilah kebutaan rohani kita. And run to Jesus. Lalu Anda berlari menemui In Yesus Kristus. Christ. Di In dalam Christ. Kristus You have everything kita memiliki you will segala-galanya. ever need. That's why the apostle says Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan in verse 29, ayat 29, verse 28 and 29. ayat 28 dan 29. Second Colossians 2, 28 and 29. Ayat 20. 28 and 29? Sorry? Sorry, it's chapter 1, yes. Yes. Jadi di dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29 disebutkan di sana. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. What was the objective of Paul's ministry? Apakah tujuan dari pelayanan Rasul Paulus? He wanted to make sure Dia mau pastikan that every Christian bahwa setiap orang Kristen was perfect in
Christ. Semua orang Kristen sempurna di dalam Kristus. In other words, Dengan kata lain, He wanted you and I Dia mau agar saudara dan saya to hide ourselves in Jesus, untuk menyembunyikan diri kita di dalam Yesus, to find our only assurance in Christ, untuk menemukan satu-satunya jawaban dan kepastian ada dalam Kristus. to make Jesus our joy, Buatlah Yesus sebagai sukacitamu, to make Jesus our victory, membuat Yesus sebagai kemenangan kita, and to strive to hide ourselves in Christ perfectly. dan berupaya untuk menyembunyikan diri kita masuk di dalam Kristus Yesus secara sempurna. Pastor Sam, you may ask, Pendeta Sam, how can I do that? mungkin kita bertanya, bagaimana saya dapat melakukan hal In the ini? book of Matthew chapter 13, Matius verse 44, 13 ayat 44. Jesus gives us a parable. Ada perumpamaan yang diberikan Yesus. Matthew 13, verse 44. Matius 13 ayat 44. Saya bacakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya kembali lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Imagine the story. Bayangkan kisah ini. A man has been hired to work on a field. Seseorang disewa untuk membajak satu ladang. And he's plowing it with oxen. Dan dia sedang membajak dengan lembu. And suddenly, as the oxen pull the plow, Dan tiba-tiba tatkala lembu ini menarik bajak itu, he hits something. dia merasakan bajak itu mengenai sesuatu. And it sounds a bit hollow. Dan bunyinya seperti ada lubang di bawahnya. And so he is curious and begins to dig around the area. Jadi dia mulai penasaran lalu gali di sekitar wilayah itu. And as the hours goes by, he uncovers a massive treasure. Sesudah beberapa jam dia menggali, dia menemukan harta benda yang begitu banyak. The Bible says that out of joy, Orang ini karena senangnya dia, he hides it again. cepat-cepat dia timbul He kembali. goes back home. Dia pulang ke rumah. He sells everything he has. Dia jual semua yang dia miliki. The relative thinks that he's gone mad. Nah, saudara-saudaranya berpikir, so gila sekarang dia. The friends say, what's happening to you, Dan man? sahabatnya mengatakan, apa yang terjadi dengan But he kamu? tells no one. Dan dia tidak menceritakan kepada Because siapapun. he's found a hidden treasure. Oleh karena dia menemukan harta yang terpendam. Even his wife goes crying. Bahkan istrinya sok menangis. And then he buys the field. Lalu dia pergi untuk beli ladang itu. Friends, Saudara-saudaraku, the field in the parable is the word of God. tempat ladang itu adalah firman Tuhan. The hidden treasure is Jesus Christ. Harta yang terpendam itu, yang hilang itu adalah Yesus Kristus. Did you notice what the man was willing to do in order to have the treasure? Perhatikankah saudara apa yang harus dibuat, upaya yang dibuat oleh orang ini agar dapat memperoleh harta yang berlimpah ini. First, he hid it. Pertama dia sembunyi. And so what are you to do? Lalu Friends, apa yang dia buat itu? study the word. Pelajari Alkitab, Read the Bible. baca Alkitab, But not to prove doctrines. Not to prove doctrines. pelajari Alkitab bukan untuk mencari bukti-bukti doktrin. Read the Bible to fall in love with Jesus. Baca Alkitab supaya kita jatuh cinta kepada Yesus. And then, friends, hide Christ
in your heart. Lalu kemudian sembunyikan, masukkan Yesus ke dalam hati kita. And when you have Jesus, Dan ketika kita memiliki Yesus, then you must be willing to forsake everything else sesudah kita memiliki Yesus, kita harus memiliki kerelaan untuk meninggalkan segala sesuatu yang lainnya in order to have Jesus. demi kita memperoleh Yesus Dear Kristus. friends, Sahabat-sahabatku, the problem with modern day Christianity, masalah dengan kehidupan orang Kristen modern, the problem with Seventh-day Adventism masalah dengan gereja Advent, is that Jesus is not the most precious treasure for us. bahwa Yesus berada pada posisi bukan yang terpenting di dalam hidup kita. And you know why? Anda tahu mengapa? Because we still see ourselves as spiritually rich. Karena kita seringkali melihat, menilai diri kita itu kaya secara rohani. Dear friend, Sahabat-sahabatku, I commend to you Jesus Christ. saya merekomendasikan Yesus Kristus bagi Anda. He is your treasure. Dialah harta terindah He has untukmu. already given himself for you. Dia telah memberikan hidupnya bagi engkau. Now, will you dig the scriptures? Apakah sekarang maukah kita menggali firman Tuhan? Will you search for the Lord Apakah saudara mau mencari Tuhan with greater intensity dengan satu intensitas yang lebih than besar? those people who are digging for diamonds? Lebih daripada kerinduan orang-orang yang sedang menggali diamond. Would you be willing to risk your life and everything in order to have the greatest pearl? Maukah engkau meninggalkan segala sesuatu, mengambil resiko bahkan hidupmu demi memperoleh harta yang termulia? Jesus says, you will seek me and you will find me. Yesus berkata, jika engkau mencari aku, engkau akan menemukan When you aku. seek for me with all your heart. Dan ketika kita mencari Dia dengan segenap hati kita. Young people, if you want Jesus, Anak-anak muda, jika engkau mencari Yesus, take hold of him pegang Dia dengan sungguh-sungguh as a treasure sebagai harta yang terindah. and fight to keep him Dan Anda harus berjuang untuk mempertahankan Dia. as you would defend a treasure. Bahkan sekuat seperti engkau mau mempertahankan harta yang ada padamu. Because Christ is the greatest treasure. Oleh karena Kristus adalah harta yang terbesar. I wonder if there's anyone here tonight whom the Spirit have spoken to you. Saya mau bertanya, apakah ada di antara kita malam hari ini yang tersentuh oleh jamahan kuasa Roh And he has Kudus? made you realize your poverty. Yang telah membuat, roh ini membuat Anda menyadari kemiskinan rohanimu. Your sinfulness. Keberadaanmu yang berdosa. Maybe you have been fighting against evil habits Barangkali Anda bergumul dengan kebiasaan buruk that you have not been able to conquer. dan Anda tidak mampu untuk menaklukkannya. And tonight the Spirit has shown you that you've been doing it on yourself, not with Tetapi Christ. pada malam hari ini Anda melihat bahwa engkau sedang berjuang dengan usahamu sendiri tanpa bantuan Tuhan. Maybe you have had a deep sense of your own sinfulness. Dan bahkan ketika malam ini Roh Kudus berbicara bahwa saya sesungguhnya adalah seorang yang penuh dengan dosa. And you haven't not known how to get out of it. Dan saya tidak pernah mengetahui bagaimana caranya supaya bisa keluar dari keadaan ini. Friends, all you have to do is come to Jesus. Sahabat-sahabatku, yang perlu kita buat hanya datanglah kepada And Yesus. accept him, take him hold as your treasure. Dan menerima Dia dan pegang teguh seperti harta yang terindah. Is there anyone here tonight who would like to come to the front that I may pray with you? Saying, Apakah- Lord Jesus, I turn from myself to you. Apakah ada di antara kita yang tersentuh, yang mau datang dan mengatakan, Tuhan, saya mau berbalik, saya mau menoleh, beralih kepadamu saat I have ini. nothing to offer you, Saya tidak mempunyai apa-apa yang dapat saya berikan kepadamu. but I will take everything
from you, Lord. Tetapi saya mau untuk mendapatkan segala sesuatu daripadamu ya Tuhan. If that's your desire, would you come forward? I'd like to pray with you. Jika itu adalah kerinduan saudara, mari datang ke depan karena saya mau berdoa untuk saudara. Just come forward here. We'll pray Saya together. undang datang ke depan di sini untuk saya doakan saudara. God bless you. Terima kasih. Amen. Tonight you are turning away from yourself to Christ. Saudara, malam ini saudara sedang menoleh dari melihat diri saudara, sekarang saudara mau melihat kepada Yesus. Fix your eyes on Jesus. Arahkanlah pandangan matamu kepada Yesus. He is your treasure. Dialah harta yang terindah. In Him you are complete. Di dalam Dia kita menjadi sempurna. Without Him you have nothing. Tanpa Dia kita tidak punya apa-apa. Christ is your treasure. Kristus adalah hartamu yang termulia. Amen. Let us pray. Kita berdoa. Our Father, Bapa kami, we come to you, kami datang kepadamu, wretched, miserable, poor, blind, and naked. miskin, buta, dan telanjang. We have nothing to offer you, Lord, Tidak ada yang dapat kami bawa kepadamu. for we are poor. Oleh karena kami miskin, We are hungry and we are thirsty kami lapar dan dahaga for a righteousness that we do not have. untuk kebenaran yang kami tidak miliki. Father, we lost your glory. Bapa, kami telah kehilangan kemuliaan-Mu. We became unrighteous. Kami menjadi orang-orang yang benar. We cannot offer you that which you demand from us. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang Engkau harapkan dari kami. Like the tax collector, we stand before you Seperti pemungut cukai kami berdiri di depan Engkau. and we pray, Dan kami berdoa, be merciful to us oh sinners. Tuhan, ampunilah, berkemurahanlah akan kami. Dear Father, tonight Oh Bapa yang di surga malam hari ini, we turn ourselves from us to Christ. kami memalingkan diri kami melihat kepada diri sendiri dan berpaling kepada Yesus Kristus. Dear Lord Jesus, Oh Tuhan Yesus, help us Tolong to make kami. you our treasure. untuk membuat Engkau sebagai harta kami yang terindah. Let your Spirit, Father, Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa open our eyes membuka mata kami, that we may see Jesus in all His preciousness. agar kami dapat melihat Yesus di dalam segala kemuliaan dan keindahan-Mu. And we may cease to trust in ourselves. Dan kita berhenti untuk mempercayai diri kita, And we may trust in Christ. agar kami hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hide us in Jesus. Sembunyikanlah kami di dalam Yesus Perfectly, Father, secara sempurna ya that Bapa, we may be complete in Him. agar kami sempurna dan utuh di dalam Engkau. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus. We accept it tonight by faith. Kami menerima panggilan ini dengan iman. And we rejoice that we are in Christ. Dan kami bersuka cita bahwa kami ada di dalam Kristus. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you, everyone.